Hai anak-anak kelas 3. Hari ini kita masih belajar mengenai luas bangun datar. Jika kalian masih ingat pembelajaran kita yang lalu, kita belajar mengenai luas bangun datar menggunakan petak satuan. Nah, kita akan lanjutkan lagi ya pelajaran mencari luas bangun datar menggunakan petak satuan. Kalian pasti masih ingat bagaimana mencari luas bangun datar persegi panjang ataupun persegi menggunakan petak satuan. Nah, anak-anak, kalau kalian masih ingat, kita bisa langsung menghitungnya satu persatu petak satuan. Contohnya seperti yang berwarna pink ini, bangun datar ini. Setelah kita hitung, kita bisa mengetahui bahwa luas persegi panjang tersebut adalah 24 petak satuan. Hari ini kita akan belajar menghitung luas bangun segitiga masih menggunakan petak satuan. Bagaimana cara menghitung segitiga? Perhatikan gambar segitiga berikut ini. Pada bangun segitiga tersebut ada petak yang terisi penuh, ada juga yang terisi sebagian. Bagaimana cara menentukan luas segitiga dalam petak persegi? Petak-petak yang terisi sebagian digabung sehingga menjadi satu petak penuh. Segitiga ABC terdiri atas dua petak persegi. Maka dapat dikatakan bahwa luas ABC sama dengan 2 persegi satuan. Kalian bisa lihat ada yang petaknya terisi penuh tetapi hanya ada juga yang sebagian. Nah, kalau yang sebagian ini ditandai dengan angka 2 anak-anak ya. Jadi mengapa angka 2-nya di sini di segitiga ABC ini ada 2? Karena memang hanya sebagian petak, setengah petak, lalu ditambah setengah petak. Jadi setengah ditambah setengah dan satu petak penuh. Sehingga bisa kita katakan luas ABC ini sama dengan 2 persegi satuan. Selanjutnya kita beralih melihat segitiga DEF yang terdiri atas 4 petak persegi. Anak-anak perhatikan di sini ada petak yang memang utuh, tetapi ada juga petak yang hanya setengah. Nah, kalau yang memang setengah ini, ya maka kita hitungnya setengah, sebagian, dan kita akan jumlahkan dengan petak yang setengah lainnya. Jadi kalau anak-anak lihat hitungannya, yang setengah itu ditandai ada di angka 4 dan 3 itu ada yang setengah. Dan ketika kita jumlahkan, maka luas DEF ini adalah 4 persegi satuan. Selanjutnya bagaimana dengan segitiga GHI? Segitiga GHI terdiri atas 9 petak persegi. Nah, kalian perhatikan ada beberapa angka yang muncul 2 kali. Ya, mengapa demikian? Karena memang ada yang hanya setengah petak saja. Jadi seperti tadi anak-anak, yang setengah-setengah petak ini kita akan jumlahkan yang sebagian-sebagian petak ini supaya menjadi utuh. Oleh karena itu, segitiga GHI terdiri atas 9 petak persegi. Jadi dapat dikatakan bahwa luas GHI sama dengan 9 persegi satuan. Selanjutnya kita memperhatikan gambar berikut ini. Jika kalian lihat bangun pada gambar
ini kita akan menentukan luas daerah tersebut yang berwarna biru. Nah, anak-anak, tanda persegi, ya, tanda ini menggambarkan satu persegi satuan. Sedangkan bentuk segitiga ini, tanda ini menggambarkan 1/2 atau setengah persegi satuan. Jadi ketika kalian lihat pada petak-petak satuan tersebut, 2 segitiga itu sama dengan 1 petak satuan atau 1 persegi satuan. Nah, berarti kalau kita hitung pada bangun berikut ini, ya, pada daerah yang berwarna biru ini, luasnya adalah 9 persegi satuan. Mari kita berlatih. Tentukan luas daerah yang diwarnai pada gambar berikut ini. Kita lihat pada gambar pertama. Ayo anak-anak, kalian hitung berapa luas daerah yang diwarnai ini. Ya, betul sekali. Luas daerah ini adalah 37 persegi satuan. Bagaimana dengan gambar kedua? Nah, ketika kalian melihat gambar ini, ingat kembali ya mengenai hal ini, bahwa tanda persegi ini menggambarkan 1 persegi satuan anak-anak. Dan ketika dalam petak-petak satuan ini ada segitiga, maka tanda ini menggambarkan setengah persegi satuan. Oke, sudahkah kalian menghitungnya? Ya, betul sekali. Luas pada gambar kedua ini yaitu 17 persegi satuan. Ternyata tidak semua bangun datar yang kita hitung bentuknya beraturan berbentuk persegi atau persis segitiga. Ada juga anak-anak berbagai bentuk benda atau bangun datar yang tidak beraturan. Contohnya ketika kita ingin mencari luas daun ini, atau mungkin saat kalian menggambar atau menjiplak telapak tangan pada kertas dan kalian ingin menghitung luasnya. Nah, bagaimana kita menghitung luas yang tidak beraturan seperti ini? Sekarang kita lihat contoh berikut ini. Ini adalah sebuah gambar dari daun yang telah dijiplak di atas kertas berpetak. Nah, anak-anak kira-kira berapa luasnya ya? Setelah dihitung, luas permukaan daun ini kira-kira 13 persegi satuan. Dari mana kita mendapatkannya? Dengan cara menaksir luas bangun datar yang tidak beraturan ini. Kalau kalian perhatikan, ada bagian-bagian yang tidak utuh. Jadi anak-anak, untuk bangun datar yang tidak beraturan, cara menghitungnya adalah hitung terlebih dahulu jumlah kotak persegi yang utuh. Kemudian gabungkan setiap kotak persegi yang tidak utuh dengan kotak persegi yang tidak utuh lainnya, sehingga menjadi utuh.
Tetapi jika memang ada bagian yang terlalu kecil untuk dihitung dan tidak bisa kita satukan dengan yang lain, seperti pada gambar daun ini yang bagian bawah ini, maka itu tidak dihitung. Baik, anak-anak, kalian dapat berlatih dengan menghitung bangun datar yang tidak teratur lainnya yang ada di sekitarmu. Apakah itu daun, potongan kayu, ataupun telapak tangan, atau yang lainnya. Selamat mencoba ya. Sampai di sini dulu anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa lagi. God bless you.